bagaimanakah kemahatauan Allah itu di dalam kehidupan orang percaya. Nah saudara Bapak Ibu sekalian, pengenalan akan Tuhan itu terjadi saat pengetahuan kita tentang Dia itu bertemu dengan pengalaman kita bersama Dia. Karena kalau tidak, maka itu hanya akan menjadi teori saja. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom ya, puji nama Tuhan. Untuk anugerah Tuhan kita boleh dipertemukan kembali pada minggu ini. Nah pagi ini kita akan melanjutkan seri khotbah atribut Allah. Dan hari ini kita akan belajar atribut Allah yang dalam istilah teologi adalah omniscient. Yang artinya adalah Allah yang maha tahu. Nah Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang ibu. Dia berkata kepada anaknya, "Aleh, nanti kita makan KFC ya." Nah saudara, spontan kemudian si Ale itu melonjak kegirangan dan dia berkata, "Ih mama kok tahu kalau aku itu lagi kepingin makan KFC? Aku itu dalam hati sudah barusan berpikir mau ngajak mama makan KFC. Mama ini memang maha tahu." Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, pernah enggak Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang seperti ini? Loh kok kamu tahu? Ya, kamu kok tahu sih apa yang aku pikirkan? Kita sehati ya. Gitu. Bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, untuk hal-hal dunia ya, kita itu kok bisa sehati, sefrekuensi. Tapi kalau hal-hal yang berurusan dengan Tuhan, kok susah, gak bisa sefrekuensi. Ya, betul. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu itu sebenarnya apa sih? Karena kebetulan. Ya, kebetulan karena kita pengen makan KFC juga. Ya, kita bisa tahu keinginan seseorang itu kenapa? Karena kita bisa membaca gerak-geriknya. Jadi kita tahu. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah pengetahuan kita ini dibandingkan dengan pengetahuan Allah? Jelas berbeda ya. Allah itu tahu. Kenapa? Karena memang Dia adalah Allah yang maha tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah maha tahu. Ini adalah konsep Allah yang normal, yang kita tahu sebagai orang percaya. Siapa sih yang gak tahu? Kita semua tahu. Allah itu maha tahu. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apa sih yang mau kita belajar dari doktrin atau atribut Allah maha tahu ini? Apa gunanya? Apa fungsinya kita belajar doktrin atau atribut Allah maha tahu? Apakah hanya untuk memenuhi otak kita, pengetahuan kita? Apa tujuan kita belajar tentang Allah maha tahu ini? Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin menunjukkan ya, ini Bapak Ibu, ini lirik lagu ya. Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini? Saya nggak mau nyanyikan, fals. Bapak Ibu tahu ya lagu ini? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Tahu ya kira-kira ya lagu ini? Coba kalau saya suruh nyanyi, pasti Bapak Ibu Saudara tahu ini lagu. Ya, saudara pasti pernah dengar ini lagu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lagu ini dipertentangkan. Ada orang-orang yang berkata, nggak boleh menyanyikan lagu ini. Kamu itu kok
berani-berani? Masa kamu minta Tuhan menguji kamu? Emang kamu sanggup? Kalau benar Tuhan uji kamu, kau rasa, kau nangis-nangis kau nanti. Tidak boleh menyanyikan lagu ini. Jadi tidak boleh nyanyikan lagu ini, kenapa? Karena takut. Saudara, saya ingat ketika pandemi, ketika semua serba online, semua lewat Zoom, ya, komisi remaja itu juga, waktu itu saya pembina komisi remaja, bersekutuan komisi melalui Zoom, dan di Zoom komisi remaja itu, lagu pembukaannya adalah lagu ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Lalu kemudian ada seorang anak remaja saya, dia tanya sama saya, Lose, kenapa kita nyanyi lagu ini? Papi mami gak mau nyanyi lagu ini. Karena lagu ini berat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, lagu ini itu sebenarnya diambil dari mana sih? Lagu ini itu diambil dari Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Dan itu diulang kembali di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sampai diulang 2 kali. Ini artinya ayat ini begitu sangat penting. Saya tertarik sekali ingin membahas ayat ini. Boleh tidak kita itu menyanyikan lagu ini? Atau kita buang saja ini ayat? Ya, Alkitabnya diganti. Kenapa? Karena nggak boleh baca kan? Nggak bisa nyanyi, berarti nggak bisa baca. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat. Ya, kita mau belajar bersama. Saudara dikasih Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini itu diambil dari Mazmur 139 yang ditutup dengan doa ini. Selidiki aku ya Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Mazmur 139 ini ditulis oleh Daud. Pertanyaannya adalah mengapa Daud begitu berani meminta Tuhan menyelidiki, menguji dia? Apa dasarnya? Dasarnya karena ini tidak lepas dari ayat 1 sampai 4 yang menjadi fokus kita pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud menuliskan Mazmur ini berdasarkan pengenalannya yang begitu dalam tentang Allahnya. Allah, Tuhan, Engkau menyelidiki, mengenal. Itu artinya ada satu hubungan, ada satu relasi yang begitu intim. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ketika kita diberitahu Allah kenal seseorang, itu artinya dia telah menetapkan kasihnya kepada orang itu secara pribadi. Daud menyadari Allah itu maha tahu. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki, Engkau mengenal, Engkau mengetahui, Engkau mengerti, Engkau memeriksa aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tahu bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu tentang dirinya. Bahkan Allah itu mengenal dirinya secara mendalam dan
pribadi. Daud katakan, sebelum aku bakal anak, Tuhan itu tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai sebegitunya pengenalan Daud itu akan kemahatauan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Maha Tahu. Apa artinya menurut Alkitab? Allah Maha Tahu itu artinya bahwa pengetahuannya amat sangat rinci dan sempurna. Firman Tuhan katakan bahkan jumlah rambut di kepalamu pun terhitung. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Allah Maha Tahu itu artinya bahwa Allah mengetahui seluruh keberadaan kita. Bukan hanya yang nampak, tetapi bahkan sampai rahasia yang tersembunyi. Yaitu apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, apa yang menjadi motivasi di balik setiap tindakan kita. Allah tahu. Allah mengetahui setiap kata yang tidak terucapkan. Ketika kita kesel sama seseorang, kita pingin ngomong, tapi kita tahan. Kita nggak bisa ngomong. Allah tahu. Dia tahu ketika kita tidak bisa berkata-kata di dalam doa kita. Allah sudah tahu apa yang akan kita katakan. Bapak Ibu Saudara, Allah Maha Tahu. Ia melihat gambaran menyeluruh kehidupan kita maupun sejarah dunia ini. Dia mengetahui dengan tepat apa yang telah, sedang, bahkan maupun yang akan terjadi. Dengan kata lain, Allah mengetahui masa lalu kita, masa kini, dan masa depan kita. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tanya sama IAI, ya, saya tanya begini, bagaimana ya masa depan saya tuh, ya, Bapak Ibu Saudara tahu apa jawab IAI? Ini jawabannya, ya, masa depan memang penuh misteri. Saudara, IAI nggak tahu masa depan saya, ya, nggak tahu, dia bukan maha tahu, sekalipun dia banyak tahu, gitu kan? Nah, dia tidak maha tahu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah Maha Tahu. Itu artinya kemahatauan Allah itu bukan pasif, tetapi juga aktif dalam mengatur segala sesuatu. Roma 8 ayat 28 berbunyi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ini artinya adalah Allah dapat menjadikan segala sesuatu itu bersinergi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dengan kuasanya sangat mudah bagi Dia untuk mengarahkan semua kepada tujuannya. Allah Maha Tahu itu artinya tidak ada satupun yang terjadi di luar pengetahuan dan rencana Allah. Tidak ada sehelai rambut di kepala kita yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Ini artinya tidak ada satu peristiwa apapun terjadi di dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Tahu. Para muridnya berkata, sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah arti Maha Tahu yang bisa kita pahami menurut Alkitab. Pertanyaan berikutnya adalah yang perlu kita renungkan, setelah kita tahu, lalu apa selanjutnya? Bapak Ibu, bagaimanakah kemahatauan Allah itu di dalam kehidupan orang percaya? Bagaimanakah kemahatauan Allah itu di dalam kehidupan orang percaya?
Nah saudara Bapak Ibu sekalian, pengenalan akan Tuhan itu terjadi saat pengetahuan kita tentang Dia itu bertemu dengan pengalaman kita bersama Dia. Karena kalau tidak, maka itu hanya akan menjadi teori saja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bagaimanakah kemahatauan Allah itu di dalam kehidupan orang percaya. Dan saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari kehidupan Daud. Mengapa saya mengajak saudara untuk belajar dari kehidupan Daud? Karena Allah sendiri yang mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kisah hidup Daud itu kaya sekali, penuh dengan pengajaran. Ya, Bapak Ibu Saudara sudah tahu kisah hidup Daud? Atau belum pernah tahu? Nah, Bapak Ibu baca Alkitab ya. Saya sarankan, saya himbau Bapak Ibu baca Alkitab. Ya, supaya Bapak Ibu tahu kisah hidup Daud. Atau kalau enggak, ikut nih kembali sekolah minggu. Ya, ada cerita tentang Daud. Nah, Bapak Ibu, kisah hidup Daud itu penuh kaya dengan pengajaran. Mulai dari Daud diurapi menjadi raja sampai persiapan Daud untuk mendirikan bait suci. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Daud itu menjadi raja bukan ucuk-ucuk sudah langsung jadi raja. Tidak, Daud jadi raja itu melewati proses. Dimulai dari Allah memilih Daud menjadi raja. Bapak Ibu Saudara, Allah memilih Daud itu bukan pada waktu Daud sudah ikut pelatihan militer. Tetapi Allah memilih Daud pada waktu Daud masih remaja, masih dipandang sebelah mata, bahkan oleh bapaknya sendiri. Tetapi Allah tidak ikut-ikutan pandang sebelah mata. Kenapa? Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Samuel salah pilih orang. Tuhan berkata, kamu pilih orang, jangan pandang parasnya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara, Daud itu adalah pilihan Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara, yang dialami oleh Daud itu, apakah kita alami sekarang ini? Bapak Ibu Saudara, tahu tidak, sadar tidak, mengakui tidak bahwa Tuhan itu Maha tahu, Tuhan mengenal, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Saudara dan saya menjadi orang Kristen, ada di dalam gereja ini, mendengarkan firman Tuhan hari ini, itu karena Tuhan memilih engkau dan saya. Percaya tidak? Percaya tidak kalau Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara? Kita menjadi orang Kristen bukan karena kita berhak, bukan karena kita layak. Karena tidak ada satu bagian pun hidup kita yang membuat kita itu layak untuk dipakai oleh Tuhan. Hati kita ini sungguh menjijikkan. Tetapi kita ini dilayakkan. Bapak Ibu Saudara, Allah tahu betul kebobrokan manusia. Allah tahu betul kebobrokan manusia, hati kita yang penuh dengan kelicikan. Tetapi Dia ternyata memilih untuk menolong dan mengasihi manusia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Dia mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal.
Saudara dikasih Tuhan, bersyukur Allah memilih engkau dan saya. Dia yang melayakkan engkau dan saya. Nah, Bapak Ibu, Allah itu memilih Daud menjadi raja. Bukan untuk menjadi raja seperti raja pada umumnya yang menguasai, bukan. Tetapi Allah itu memilih Daud untuk menjadi alat Tuhan bagi rencananya. Ada rencana besar Allah bagi Daud. Nah, apakah rencana besar Allah itu sampai Allah memanggil Daud? Bapak Ibu Saudara, Allah melalui Daud, Allah ingin membuat bangsa yang kudus, bangsa yang hanya menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, sebagai pemimpin yang tertinggi. Dan tugas Daud adalah memimpin bangsa pilihannya untuk tetap mengasihi dan berbaut kepada Allah. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan? Dan kita harus merenungkan. Tuhan pilih kita itu untuk apa sih? Untuk apa? Tuhan pilih Bapak Ibu Saudara itu untuk apa? Bapak Ibu Saudara tahu enggak kenapa Tuhan pilih Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara sekali yang dikasih Tuhan. Daud itu dari awal dia sudah tahu untuk apa Tuhan pilih dia. Saudara tahu kenapa Tuhan memilih saudara? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memilih engkau dan saya untuk kita menunjukkan diri kita ini adalah anak-anak Allah. Dan Tuhan menuntut kesetiaan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Tetapi apakah Daud kemudian langsung menjadi raja? Belum. Daud tidak langsung menjadi raja. Daud masih menjalani proses. Dia ada di medan perang. Dan dia harus diburu oleh Saul. Dan di medan perang, Daud itu belajar otodidak. Siapakah kelinci percobaan Daud? Beruang, singa. Daud bertarung menghadapi binatang buas. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengirim singa, mengirim beruang. Menurut saudara, itu masalah bukan? Masalah bukan? Masalah. Kita saja bacanya gampang, ya. Kita saja bacanya lempeng, ya. Saudara, beruang, singa itu masalah yang begitu besar bagi Daud yang kecil saat itu. Menurut saudara, Daud itu bisa celaka tidak? Bisa. Tetapi pada waktu Daud menghadapi singa beruang, apakah Daud lari? Tidak, Daud menghadapinya. Kenapa Daud begitu berani menghadapi singa beruang? Karena Tuhan Maha tahu. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan itu tahu ketika Daud itu akan merasa takut. Tuhan tahu ketika Daud itu merasa terjepit. Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu. Nah Bapak Ibu Saudara, berikutnya setelah Daud terpilih menjadi raja, masuk ke istana. Apakah dia santai? Tidak. Saul beberapa kali ingin membunuh Daud. Oleh karena Saul iri hati kepada keberhasilan Daud. Daud sampai harus melarikan diri, berpindah-pindah, bahkan berpura-pura menjadi orang gila untuk menghindari Saul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memilih Daud. Tetapi mengapa Daud mengalami berbagai macam masalah seperti itu? Karena Tuhan sedang mempersiapkan Daud, sedang mendidik dan mengajar Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah tidak saudara itu merasa begini? Sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, pokoknya betul-betul cinta Tuhan. Tapi kok ada masalah begitu besar, sepertinya gak bisa diatasi. Bapak Ibu Saudara bayangkan ya, singa loh yang Daud hadapi lebih besar dari Daud pada waktu itu. Jangankan singa, anak singa saja kita takut.
Apalagi ini singa loh. Saudara, seperti itulah kita juga. Kita sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan. Kenapa Tuhan kasih saya masalah begitu besar? Bahkan sepertinya gak ada habis-habisnya. Kenapa Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah Maha Tahu merupakan salah satu atribut Allah yang paling menjadi pergumulan orang percaya. Dan pengalaman itu terjadi pada saat kemahatauan Allah itu hadir sebagai wisdom of God yang tidak selalu cocok, yang tidak selalu sesuai dan tidak memenuhi kemauan manusia. Kemahatauan dan kebijaksanaan Allah itu seringkali menjadi pergumulan yang sangat mendalam dalam hidup orang percaya yang masih terikat dengan perasaan dan cara berpikir kita sebagai manusia berdosa. Maka timbullah pertanyaan seperti ini. Allah Maha Tahu. Lalu mengapa Dia tidak mencegah kecelakaan yang akan terjadi? Allah Maha Tahu. Lalu mengapa Dia membiarkan saya mengalami penderitaan ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wisdom adalah atribut Allah yang tidak terpisahkan dari atribut Allah Maha Tahu. Di mana kemahatauan Allah itu diaplikasikan di dalam rencana, kehendak dan tindakan Allah yang sangat baik. Allah Maha Tahu semua masalah, penderitaan, tidak ada satupun yang Dia izinkan tanpa membawa kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Masalah, penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami, itu semua dapat menjadi sarana untuk melatih kita, memproses kita, membentuk kita, membuat kita untuk lebih dekat dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah Maha Tahu mengapa kita mengalami masalah. Allah Maha Tahu mengapa saya menderita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Allah Maha Tahu mengapa kita mengalami masalah, supaya seperti Daud ini, ketika ada masalah kita tidak lari. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Tahu masalah kita. Tuhan Maha Tahu akan segala ketakutan kita. Dan Tuhan pasti turun tangan menolong kita. Masalah datang tidak apa. Yang penting Tuhan yang kasih. Mau singa, mau beruang, mau kemiskinan, mau penderitaan. Firman Tuhan katakan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Firman Tuhan sendiri berkata, cukuplah kasih karuniaku, justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus kita tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya tahu penderitaan kita. Dia bukan hanya melihat penderitaan itu jelas dari kita. Tetapi karena Kristus telah mengalaminya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi penghiburan bagi kita. Bahwa Kristus juga menderita. Sehingga Dia bisa mengerti penderitaan kita. Bahkan Dia sanggup menolong kita. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah Saul itu lebih hebat dari Daud? Apakah Saul lebih hebat dari Daud? Sudah nyata, tidak lebih hebat. Saul tidak bisa menghadapi satu Goliat. Tidak bisa. Tetapi saudara luar biasa, Daud tetap menghargai Saul sebagai pemimpin. Ada kesempatan bagi dia untuk membunuh Saul. Tetapi Daud membiarkan Saul
hidup. Kenapa? Karena Daud tahu Tuhan itu Maha tahu. Dia takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, ingat pada waktu engkau dewasa, ingat orang tuamu. Hargailah orang-orang yang pernah berjasa di dalam hidupmu. Hargailah pemimpinmu. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya bagaimanakah Daud itu berdosa? Ya, Alkitab luar biasa. Daud pun ya dicatat dosanya. Saudara, Daud berzina, membunuh dan mengambil istri orang. Daud berpikir bahwa dosanya tersembunyi. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Melalui Nabi Natan, Tuhan menegur Daud. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, titik terendah Daud adalah Daud tidak lagi menghormati Allah oleh karena nafsunya. Ada hukuman tidak? Ada. Tuhan menghukum Daud sampai kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu paling membenci perzinahan. Karena disitulah kita tidak lagi menghormati Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mau menghakimi. Tetapi ini menjadi peringatan bagi kita anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Daud pernah merasa dihukum oleh Tuhan? Banyak. Daud merasa dihukum oleh Tuhan. Dia mengalami, dia merasakan itu. Tetapi saudara, pertanyaannya, apakah Daud meninggalkan Tuhan? Tidak. Justru waktu dia ditegur oleh Nabi Natan, dia menyadari kesalahannya dan dia bertobat. Berbeda dengan Saul yang malah mencari pembenaran ketika ditegur. Kenapa saudara? Karena Daud tahu bahwa Allah Maha tahu, baik buruk Tuhan tahu, Tuhan menyelidiki, Tuhan mengenal dia. Tidak bisa dia mencari pembenaran, tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Daud bertobat, dia mempunyai kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Daud mau agar Allah yang Maha tahu itu ada di tempat yang tepat, dikenal dan dipuji oleh banyak orang. Dan semua itu Daud buat karena apa? Karena Daud mengenal Tuhan dengan luar biasa, bukan asal kenal-kenalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mempunyai gedung gereja yang indah ini. Tentunya kita harusnya rindu. Rindu apa? Supaya Allah Maha tahu itu dikenal, dipuji oleh banyak orang melalui saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari keturunan Daud lahirlah Yesus Kristus Sang Mesias. Luar biasa. Ini adalah bukti bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan bisa mengubah bahkan situasi yang terburuk pun menjadi bagian dari rencananya yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud adalah pilihan Tuhan. Ini adalah poin yang paling penting. Ketika engkau mengatakan Allah Maha tahu, maka engkau harus ingat juga bahwa engkau adalah orang pilihan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada semua apa yang akan dikerjakannya. Ini satu paket. Tidak ada Tuhan itu memimpin orang pilihannya itu setengah-setengah. Karena itu saudara minta supaya Tuhan pimpin saudara. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita kerjakan. Nah saudara dikasihi Tuhan, kenapa Daud berbuat dosa? Kenapa Daud berbuat dosa? Itu pilihan Daud sendiri. Ada yang bertanya seperti ini, kalau Tuhan tuh Maha tahu, kenapa Tuhan tidak cegah dosa? Ya, Bapak Ibu Saudara mau Tuhan ciptakan seperti robot? Pilih mana? Bapak Ibu Saudara diciptakan seperti robot
Atau seperti sekarang ini, punya kesempatan memilih yang baik dan benar. Kalau kita mau Tuhan yang bertanggung jawab atas semuanya, maka Bapak Ibu Saudara mau diciptakan sebagai robot saja. Nah saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah tahu dipilih Tuhan, kita pasti tahu apa yang kita kerjakan. Dan kalau kita berbuat dosa, itu bukan karena Tuhan yang membuat kita berdosa. Ingat, itu adalah pilihan kita sendiri. Dan kalau kita sudah tahu kita menyimpang, mari kembali kepada Tuhan. Jangan malah berkata, Tuhan yang bikin saya berdosa. Justru harusnya seperti Daud, Tuhan, selidiki aku, kenal hatiku, ujilah aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Daud begitu berani meminta Tuhan menyelidiki, menguji dia? Saudara, Bapak Ibu sekalian, Daud ngomong ini bukan karena dia mau menantang Tuhan, bukan. Tetapi karena Daud mau setiap hari dievaluasi, dikoreksi oleh Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan itu yang menyelidiki dan mengenal dia. Daud tidak bisa lari dari Tuhan. Tuhan tahu segalanya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kerendahan hati dan keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengenalan kita akan Allah Maha Tahu itu membuat kita harusnya hidup di hadapan Allah dengan benar setiap saat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita meminta Tuhan menyelidiki hati kita setiap hari? Ada tidak waktu untuk kita merenung, aku ini sudah buat salah apa ya sama Tuhan? Lalu minta Tuhan ampuni, supaya itu tidak menjadi semakin besar. Kita harus mengevaluasi diri, memperbaiki diri, karena kita tahu Tuhan Maha Tahu. Kita nggak bisa lari dari Dia. Kita mau menjadi anak Tuhan yang layak di hadapannya, yang setiap waktu Tuhan bisa pakai kita, sehingga melalui kita nama Tuhan itu dikenal oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku. Saudara, ayat inilah yang membuat Daud itu mendapat pujian dari Allah. Tidak ada orang yang seperti dia. Daud setia sampai akhir. Kenapa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud setia sampai akhir. Bukan karena dia seorang yang sempurna, bukan. Dia setia sampai akhir karena ayat inilah yang Daud ungkapkan setiap hari. Tuhan, uji saya setiap hari, koreksi saya supaya jangan berbuat dosa dan kebablasan berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi lagu ini bukan untuk menantang Tuhan, tetapi minta supaya Tuhan mengevaluasi, mengoreksi kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemahatauan Allah itu didasarkan kepada kasih-Nya. Karena Allah adalah kasih. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu takut pada kemahatauan Allah. Kemahatauan Allah itu justru memberikan kepada kita sukacita. Justru membuat kita itu semakin mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Memberikan ketenangan di tengah ketidakpastian. Kita tidak perlu takut. Tuhan menguji kita, menegur kita, mengoreksi kita. Karena teguran, masalah yang Tuhan berikan itu, ingat, semua itu atas dasar kasih. Maka siapapun yang bersandar kepadanya akan berjalan menuju pada kebenaran dan damai sejahtera.
Saudara dikasih Tuhan, sampai di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari merenung baik-baik. Menurut Bapak Ibu Saudara, kita tahu Allah Maha Tahu itu untuk apa? Untuk apa? Jangan sampai kita belajar atribut Allah, kita belajar tentang Allah yang Maha Tahu, tapi kita nggak tahu untuk apa, perlunya apa. Cuman untuk pinter-pinteran. Bukan. Tapi kita mau iman kita ini kepada Allah yang Maha Tahu itu semakin diperkuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan yang bukan sekedar pertanyaan. Pertanyaan yang begitu dalam saya lontarkan pada pagi ini. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah Maha Tahu? Ataukah selama ini tanpa kita sadari kita sudah menciptakan Allah lain? Allah baru yang seperti kita mau, yang sesuai dengan keinginan kita. Kita yang mengatur Allah dengan doa-doa kita. Seolah-olah kita yang Maha Tahu dan bukan Tuhan yang Maha Tahu. Kita yang menguji Tuhan dan bukan Tuhan yang menguji kita. Kita yang mengevaluasi Tuhan dan bukan Tuhan yang mengevaluasi kita. Bapak Ibu sekalian, maukah mulai hari ini kita belajar untuk benar-benar mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Oleh karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan engkau pikir saya tidak punya masalah. Hamba Tuhan itu manusia biasa, belum berubah menjadi Superman. Bapak Ibu sekalian, apa sih masalahnya Superman? Apa masalahnya Superman? Masalahnya Superman, dia itu tidak punya masalah pribadi. Masalahnya dia adalah dia hanya menyelesaikan masalah orang lain, ngurusi masalah orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya ini bukan Superman. Kami punya banyak masalah. Ini bukan lebay. Firman Tuhan ini mengingatkan saya terlebih dahulu. Saya mulai mengukur diri saya. Selama ini berapa persen saya menggunakan pemahaman saya tentang Allah Maha Tahu. Dan saya mendapati seringkali saya tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Kadang saya meragukan Tuhan. Kadang saya mengandalkan diri saya sendiri. Tetapi melalui firman Tuhan ini, saya kembali dihibur, dikuatkan, diingatkan kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Bapak Ibu Saudara juga diingatkan kembali? Berapa persen saudara memakai pengetahuan saudara itu tentang Allah, dan pengetahuan saudara tentang kemahatauan Allah itu di dalam hidup saudara selama ini? Kita tahu AI itu bukan Maha Tahu, tetapi orang menganggap AI itu banyak tahu. Lalu Bapak Ibu Saudara, apakah engkau mau mempercayakan dirimu kepada AI? Tidak, bukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menggunakan kemahatauan Allah itu 100% di dalam hidup kita. Mari kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah Maha Tahu. Dia bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kalau kita merasa Tuhan itu Maha Tahu karena kasih-Nya, Dia menghukum, Dia mengevaluasi, itu karena kasih-Nya untuk kebaikan kita, maka maukah kita pakai kemahatauan Allah itu setiap waktu, setiap detik kita minta, Tuhan uji saya, koreksi saya. Selidiki batinku dan hatiku.
biarlah lagu ini menjadi koreksi kita. Mungkin selama ini kita hidup tanpa koreksi dari Tuhan. Kita marah karena Tuhan menghukum kita. Kita tidak mempercayai Tuhan. Kita menuduh Tuhan tidak maha tahu. Kenapa Tuhan begitu tega membiarkan saya mengalami penderitaan ini, mengalami musibah demi musibah. Mengapa harus seperti ini? Kenapa saya sakit? Kenapa saya menderita? Kenapa saya gagal? Kenapa saya bangkrut difitnah? Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Saudara, kita meragukan kebijaksanaannya, bahkan kasih-Nya. Mari kita mohon, Tuhan, koreksi saya setiap saat, setiap waktu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ujilah aku Tuhan. Biarlah ini menjadi satu doa kita. Aku Tuhan, cobalah aku, cobalah aku Tuhan, selidiki batin.